Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adis Trivita, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Sibat Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Transformasi Ekonomi Digital di Indonesia, Tantangan dan Peluang. Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek perekonomian di Indonesia, mulai dari pola konsumsi masyarakat hingga strategi bisnis perusahaan. Dalam persentase ini, saya akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi digital menciptakan peluang besar, sekaligus menghadirkan tantangan yang harus diantisipasi oleh berbagai sektor. Semoga persentase ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan secara singkat struktur persentase ini. Yang pertama, pendahuluan. Membahas definisi ekonomi digital, peran ICT literasi, serta tujuan presentasi sebagai dasar pemahaman. Yang kedua, revolusi dan perkembangan. Menjelaskan pertumbuhan e-commerce dan fintech yang menjadi sektor utama dalam transformasi ekonomi digital. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Menguraikan hambatan utama seperti infrastruktur dan regulasi, serta peluang dalam inklusi keuangan dan ekspansi pasar digital. Yang keempat, kesimpulan dan rekomendasi, merangkum pembahasan serta menawarkan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi digital. Yang kelima, contoh perusahaan. Ada studi kasus dari Tokopedia, OVO, dan Gojek, serta strategi mereka dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang digitalisasi. Pada bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan dasar pemahaman mengenai ekonomi digital dan tujuan dari persentase ini. Yang pertama, definisi ekonomi digital. Ekonomi digital adalah transformasi sistem ekonomi berbasis teknologi yang mencakup berbagai sektor seperti e-commerce, fintech, dan inovasi digital lainnya. Digitalisasi ini telah mengubah pola bisnis dan interaksi ekonomi secara global termasuk di Indonesia. Yang kedua, peran ICT literasi. Dalam perkembangan ini, literasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT literasi) menjadi faktor kunci. Pemahaman dan adaptasi teknologi sangat penting bagi individu dan bisnis agar dapat berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital secara optimal. Yang ketiga, tujuan presentasi. Persentase ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam ekonomi digital, khususnya di sektor e-commerce dan fintech. Dengan memahami hambatan serta potensi yang ada, kita dapat merumuskan strategi untuk memaksimalkan manfaat dari transformasi digital. Pada bagian ini, saya akan membahas revolusi dan perkembangan ekonomi digital yang didorong oleh dua sektor utama, yaitu e-commerce dan fintech. Yang pertama, e-commerce. Digitalisasi telah memungkinkan peningkatan akses pasar di mana UMKM kini dapat menjual produk mereka ke seluruh Indonesia, bahkan ke pasar global. Transformasi model bisnis. Dari toko fisik ke digital marketplace mengubah cara konsumen berbelanja dan mendorong efisiensi dalam rantai pasok. Selain itu, tersedia berbagai peluang monetisasi seperti dropshipping, afiliasi, dan pemasaran digital yang semakin mempermudah individu dan bisnis dalam mendapatkan penghasilan dari ekosistem digital. Yang kedua, fintech. Sektor finansial juga mengalami revolusi besar melalui inklusi keuangan yang memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank. Inovasi layanan seperti kredit digital, asuransi berbasis AI, dan robo-advisory semakin memudahkan transaksi dan investasi. Namun, fintech juga menghadapi risiko dan regulasi termasuk pelindungan data, pencegahan penipuan online, serta kebijakan pemerintah dalam mengatur ekosistem fintech di Indonesia. Pada bagian ini, saya akan membahas tantangan dan peluang dalam ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, tantangan ekonomi digital. Meskipun ekonomi digital berkembang pesat, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Yang pertama, literasi digital yang masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Yang kedua, infrastruktur digital yang belum merata. Akses internet dan teknologi masih terbatas di beberapa daerah, menghambat inklusi ekonomi digital. Yang ketiga, persaingan global dan domestik. Pelaku usaha digital harus bersaing dengan perusahaan teknologi besar baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki sumber daya yang lebih kuat. Peluang dalam ekonomi digital. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga membawa berbagai peluang besar. Yang pertama, pertumbuhan pasar digital yang pesat.
Meningkatnya jumlah pengguna internet dan transaksi digital menciptakan pasar yang luas bagi bisnis berbasis teknologi. Yang kedua, ekspansi ekonomi kreatif. Teknologi digital membuka peluang bagi pelaku usaha kreatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Yang ketiga, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Berbagai inisiatif pemerintah seperti digitalisasi UMKM dan penguatan regulasi fintech mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital yang lebih stabil dan inklusif. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan mengenai ekonomi digital di Indonesia. Kesimpulannya, ekonomi digital memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk bertumbuh, baik dalam sektor bisnis, keuangan, maupun lapangan kerja baru. Namun, pertumbuhan ini harus didukung oleh peningkatan literasi digital serta penguatan infrastruktur teknologi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi akan membantu pelaku bisnis bertahan dan berkembang di era digital yang semakin dinamis. Rekomendasi: investasi dalam edukasi dan pelatihan digital menjadi prioritas utama agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan ekonomi berbasis teknologi. Pembangunan infrastruktur internet di daerah tertinggal perlu ditingkatkan guna memastikan pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. Penguatan keamanan siber juga harus menjadi perhatian utama untuk melindungi konsumen dan pelaku bisnis dari risiko penipuan dan kebocoran data. Pada bagian ini, saya akan membahas 3 perusahaan digital di Indonesia yang menjadi contoh sukses dalam ekosistem ekonomi digital, yaitu Tokopedia, OVO, dan Gojek. Yang pertama, Tokopedia e-commerce. Tokopedia adalah marketplace digital yang membantu UMKM menjual produk secara nasional dan internasional. Dengan model bisnis berbasis digital, Tokopedia mempercepat digitalisasi UMKM serta meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Yang kedua, OVO Vintage. OVO merupakan platform dompet digital yang mempermudah transaksi non-tunai di berbagai sektor. Dengan sistem pembayaran yang cepat dan aman, OVO mendukung inklusi keuangan serta mempercepat peralihan masyarakat ke ekonomi digital. Yang ketiga, Gojek, super app dan vintage. Gojek berkembang dari layanan transportasi menjadi ekosistem digital terintegrasi mencakup pembayaran digital, GoPay, logistik, dan layanan on-demand lainnya. Dengan pendekatan inovatifnya, Gojek berperan dalam mempercepat transformasi digital di berbagai industri. Tiga perusahaan ini menunjukkan bagaimana digitalisasi mampu menciptakan efisiensi bisnis, meningkatkan inklusi keuangan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan mengenai transformasi ekonomi digital di Indonesia, tantangan dan peluang. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa ekonomi digital membuka peluang besar bagi pertumbuhan bisnis dan inklusi keuangan, tetapi juga menghadapi tantangan seperti literasi digital, infrastruktur, serta regulasi yang harus terus disempurnakan. Dengan strategi yang tepat, termasuk investasi dalam edukasi digital, pengembangan infrastruktur, serta penguatan keamanan cyber, Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi era digital dan memanfaatkannya secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.